Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hani Siti Halimah, saya dari semester 4 Tarbiyah B, SDAI Yamisa Soreang dengan program studi pendidikan agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kelas 5 dengan mata pelajaran fikih mengenai infak. Untuk lebih jelasnya, sudah saya sertakan di blog pribadi saya mengenai ada RPP-nya, silabus, beserta metode pembelajaran yang saya gunakan. Untuk yang selanjutnya akan dibahas beberapa materi mengenai infak. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai infak. Jadi, cakupan materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu mengenai pengertian infak, dan yang kedua yaitu mengenai dasar atau dalil infak itu sendiri. Jadi, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi pembahasan baru di semester 1 ini, yaitu mengenai infak. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu pengertian infak dan apa dasar atau dalil dari infak itu sendiri, kita harus mengetahui beberapa perihal mengenai infak. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezekinya kepada hambanya itu tentu berbeda-beda. Ada orang yang diberi lebih, ada pula yang kurang. Karena rezeki seseorang itu atau seorang hamba itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia juga masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Oke, kita sering mendengar kata-kata mutiara yang diambil dari mufradat seperti halnya manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, jika dilaksanakan dengan baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang berupa harta benda maupun pahala, betul? Oke, dari kelebihan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah sewajarnya dapat digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan. Karena pada dasarnya manusia hidup itu harus saling membantu. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam hal kejelekan atau kemunkaran. Dalam ajaran Islam, terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong ini, yaitu diantaranya salah satunya infak. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita semua membaca, memahami, mengidentifikasi materi infak agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun belajar bersama-sama. Oke, masuk kepada pokok pembahasan infak yang pertama, yaitu mengenai pengertian infak. Jadi, kata infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok pembahasan materi infak yang kedua yaitu mengenai dasar atau dalil infak. Nah, jadi di sini terdapat dua dasar dalil. Yang pertama berasal dari Al-Qur'an dan yang kedua berasal dari Al-Hadis. Oke, yang pertama yang berasal dari Al-Qur'an. Dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang artinya berbunyi, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 92. Untuk dasar atau dalil infak yang kedua yaitu berasal dari Al-Hadis, hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala anfiq ya ibna Adam yunfaq alaik. Nah, di sini
artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis Bukhari dan Muslim. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan materi mengenai infak di bagian pertama ini. Untuk yang selanjutnya akan dibahas maupun diperdalam mengenai tentang infak itu sendiri. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan dalam saya melafalkan pengertian atau melafalkan hadis. Begitu juga dengan Al-Quran. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.